Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mandua Pasaman kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, Bapak Beri Devanda SPD MED. Ini sengaja kita datangkan jauh-jauh dari Padang untuk memberi materi seputar implementasi kurikulum Merdeka di Mandua Pasaman hari ini. Nah, apa kabar Pak Beri? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah Mandua Pasaman. Senang sekali bisa hadir bersama-sama di sini. Keluarga di Padang sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kondisi Anak udah berapa? anak alhamdulillah udah 3. 3 sehat. Cowok semua Pak? Cowok 2, cewek 1. Cewek 1. Oke. Kita lihat dari CV-nya Pak Beri sangat luar biasa, banyak pendidikan formalnya di luar negeri daripada dalam negeri. Boleh tahu nggak Pak tipsnya gimana bisa sekolah tinggi ke luar negeri? Kan guru-guru kita juga banyak yang mau nyambung kan, sekolah berminat ke luar negeri biar ilmunya mantap juga gitu. Ya, kebetulan saya orangnya memang senang belajar, terutama belajar hal baru, dan mimpi untuk kuliah di luar negeri sebenarnya sudah lama ya, sudah semenjak zaman sekolah dulu. Mulai dulu dengan short course dulu, kursus pendek di Amerika Serikat waktu itu di tahun 2013 ketika sudah 3 tahun mengajar. Dari sana dilihat ternyata di negara maju itu guru-gurunya luar biasa, dedikasinya, kemudian bagaimana mereka masuk dalam profesi mereka. Setelah 1 semester di Amerika itu muncul keinginan untuk mengambil degree atau mengambil gelar. Makanya saya lihat informasi di internet, banyak sekali ternyata peluang beasiswa yang disediakan oleh para pemberi beasiswa. Salah satunya adalah Australia Award yang saya apply di tahun 2013. Sekembalinya dari Amerika itu saya apply Australia Award dan alhamdulillah lulus, kemudian di training di tahun 2014, di awal 2015 berangkat. Jadi untuk beasiswa Australia Award itu banyak sekali peluang sebenarnya, terutama bagi guru-guru yang PNS. Walaupun jumlah guru yang diterima itu tidak begitu banyak dibanding dengan PNS dari instansi lain, tapi kita peluang itu terbuka. Kira-kira nih Pak, susah nggak dapetinnya? Dibilang susah ya, karena sangat kompetitif ya, karena yang apply banyak, yang kuotanya tidak begitu banyak. Tapi jika saya bisa, pasti Bapak Ibu yang lain juga bisa. Oke, nah gitu Bapak Ibu. Berarti insya Allah kita bisa juga nih lanjut S2, S3 luar negeri. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berhubungan dengan kegiatan kita hari ini yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Bagaimana menurut pandangan Pak Bedi tentang kurikulum Merdeka itu? Apakah benar nih Kumer ini lebih baik daripada kurikulum sebelumnya atau bagaimana? Soal mengatakan lebih baik dengan kurikulum sebelumnya, mungkin saya tidak punya kapasitas di sana karena kurikulum Merdeka juga baru diterapkan sebagian sekolah di sekolah penggerak misalnya sudah masuk tahun ketiga, di kanan di kemarin baru tahun kedua, sebagian sekolah baru akan menerapkan. Jadi rasanya terlalu prematur atau terlalu dini mengatakan ini lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin butuh beberapa waktu untuk mengatakan ini lebih baik dari yang lain. Tapi saya senang dengan kurikulum Merdeka ini, terutama penekanan terhadap bagaimana kita berpihak kepada murid, kebutuhan belajar murid kita jadikan tujuan utama dari setiap kegiatan pengembangan diri kita para guru. Sebelum-sebelumnya kita juga sudah membahas student centered learning, belajar berpihak pada murid, tetapi pada kurikulum Merdeka ini betul-betul terasa bagaimana kita merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid tersebut, bagaimana bentuknya di dalam kelas, bagaimana kita menghadapi murid, dan itu menurut saya perlu diapresiasi yang mungkin belum begitu nampak di kurikulum sebelumnya. Kemudian pelaksanaan adanya pilihan pelaksanaan proyek itu menjadi salah satu hal yang menurut saya juga perlu diapresiasi dibanding dengan kurikulum yang lain sebelumnya. Di kurikulum sebelumnya juga ada proyek tapi tidak begitu dilembagakan. Kalau yang ini kan betul-betul dilembagakan dalam bentuk kurikuler dan memang harus diajarkan. Karena memang proyek ini kesempatan bagi kita untuk mengeksplor, mengajarkan anak-anak agar menerapkan menyelesaikan masalah di sekitar mereka. Berarti untuk kurikulum Merdeka ini memang merdeka siswa kita belajar ya Pak ya. Mereka yang dapat memilih
apa sesuai keinginan mereka, tentu berdasarkan apa keinginan mereka untuk melanjutkan nanti. Terus bagi kami nih guru-guru yang baru akan melaksanakan kurikulum Merdeka di semester depan, apa seharusnya tindakan kami, apa yang harus kami lakukan agar kami maksimal menerapkan kurikulum Merdeka nanti di sekolah ini, Pak? Ketika kurikulum baru diterapkan, lumrah rasanya ada kebingungan, kemudian ketakutan, perasaan tidak percaya diri untuk menerapkan kurikulum baru tersebut. Itu di mana-mana terjadi, terutama ketika kurikulum baru diterapkan. Prinsipnya ketika kita sudah memutuskan akan memilih kurikulum ini, menerapkannya secara mandiri di tahun kalau bulan Juli besok, pastinya kita sebagai guru harus membuka diri dengan hal-hal baru. Tidak boleh ada mindset yang fix ya atau menetap permanen sehingga kita tidak membuka diri terhadap hal-hal baru yang datang melalui kurikulum. Kemudian yang kedua adalah pastikan kita terus belajar. Kita tahu ada media belajar yang disediakan oleh pemerintah yang terpercaya, yang sudah dikurasi. Salah satunya yang kita bahas tadi, platform Merdeka Mengajar. Silahkan Bapak Ibu secara terstruktur dan diniatkan memanfaatkan platform tersebut sehingga kita bisa mengetahui seluk-beluk implementasi kurikulum Merdeka. Karena kalau tidak ada, maka sumber belajar Bapak Ibu tentu nanti akan sangat minim sekali. Sementara kita di Juli besok sudah harus menerapkan sebuah kurikulum yang baru, tentu kita butuh dukungan dan jawabannya adalah platform Merdeka Mengajar. Oke. Berarti walaupun ini kurikulum baru, artinya pemerintah menyediakan kita media belajarnya gitu Pak. Salah satunya itu PMM, platform Merdeka Belajar, di mana guru dapat belajar mandiri, menggali ilmunya di platform tersebut, dan kita lihat memang lengkap isinya ya Pak ya. Ya. Oke. Terakhir Pak, bagaimana pesan Bapak terhadap pesan dan kesan mungkin ya, pesan dan kesan terhadap kegiatan kita hari ini, bagaimana guru-guru kita, lingkungan kita, dan bagaimana kedepannya lebih baiknya. Yang pertama terima kasih undangannya untuk Mandua Pasaman. Setelah 1 hari berkegiatan tadi saya optimis ya bahwa saya penerapan kurikulum Merdeka di Mandua Pasaman bisa berjalan dengan baik, melihat antusiasme dari para guru dari pagi sampai sore hari. Tidak ada yang pulang, semuanya bersemangat untuk mengeksplor hal baru di dalam kurikulum tersebut. Menurut saya sangat menjadi model utama bagi penerapan kurikulum baru ketika guru-guru dengan penuh antusiasme belajar hal baru, belajar dengan banyak bertanya, kemudian mau menerapkannya nanti di semester Juli, Desember, dan seterusnya nanti. Doa yang terbaik untuk keluarga besar Mandua Pasaman sehingga ketika menerapkan ini nanti pasti akan ditemukan kendala, tapi yang paling penting adalah ketika kita menemukan kendala kita tahu harus berbuat apa, bukan malah berhenti. Nah, super sekali Bapak Ibu ya, pesan dan kesannya kepada Mandua Pasaman. Harapan kita semoga nanti Pak Beni sering-sering main-main ke sekolah kita walaupun jauh ya Pak ya. Baiklah, sekian dulu bincang-bincang santai kita sore ini. Terima kasih banyak kepada pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini. Akhir kata kita ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.